613. Ketiganya pergi berbelanja di mall dan bahkan mereka juga pergi ke taman hiburan untuk main tembak-tembakan dan mobil-mobilan. Yang mengejutkan adalah Elena dan Amanda tidak dalam suasana dingin. Saat mereka mengemudi dan menembak, mereka bermain dengan gembira. Selain itu, mereka adalah penembak yang hebat dan juga cantik dengan kaki panjang yang menarik perhatian banyak pria. Apalagi saat Elena sedang mengemudi, dadanya bergoyang-goyang dan membuat banyak orang yang meneteskan air liur. Jensen sangat terkejut. Bagaimana mereka bisa bermain bersama? Oh ya, mereka berdua berasal dari kemiliteran. Sifat mereka berani dan menginginkan kekuatan. Mereka berdua memiliki keterampilan yang baik dan secara alami memiliki rasa saling simpati. Meskipun Elena bermain dengan senang, Jensen masih melihat kalau Elena merasa sedikit sedih. Diam-diam Jensen menghela napasnya. Elena kelihatannya tegar, tetapi sebenarnya hatinya juga sangat sensitif. Setelah bermain sepanjang pagi, Jensen menemukan sebuah tempat makan, bernama Restoran Keluarga. Katanya di sini ada berbagai macam makanan di Huaxia, masakan selatan, masakan timur, masakan barat dan lainnya semuanya ada. Ketika memasuki restoran tradisional Huaxia, bisa dilihat kalau para pelayannya tinggi, mengenakan cheongsam, sepatu hak tinggi dan sifat mereka sangat baik. Aula restoran didekorasi dengan mewah, terlihat ada banyak orang-orang kaya sedang makan di sana. Makanan dari seluruh Huaxia ada di sini dan harga makanannya juga mahal, di luar jangkauan orang biasa. Bapak Ibu ingin makan apa? Kata seorang menir cantik yang datang. Apa hidangan spesial apa yang kalian punya? Tanya Jensen. Kami memiliki 8 koki di sini, semuanya dari Hotel Bintang 5, masakan selatan, masakan utara, masakan timur, masakan barat, dan lainnya, semuanya. Mereka bisa masak. Jika tamu tidak tahu mau pilih yang mana, mereka dapat memilihkan hidangan dari kampung halaman mereka untuk dicoba, kata menir cantik itu tertawa. Amanda berteriak, saya dari timur laut, aku ingin masakan timur. Elena merasa kesal dan berkata, saya dari Huaxia bagian selatan dan suka makanan daging bakar, tapi aku juga suka makanan utara yang cukup pedas. Karena Jensen ingin membuat Elena senang, dia mengusulkan, begini saja, sajikan semua hidangan yang ada di restoran kalian dan minta porsi kecil saja, oke? Ini, tentu saja bisa tapi jika harus menyediakan setiap masakan akan ada lebih dari 100 macam makanan dan harganya. Menir yang cantik itu agak malu. Uang bukanlah masalah. Oh ya, apakah ada saham Tuan Hilton di restoran kalian? Aku temannya Jensen. Kalau kamu menelepon kantor pusat kamu akan tahu. Jensen tahu kalau beberapa masakan membutuhkan banyak bahan untuk dimasak, tetapi dia menginginkan porsi kecil. Pantas saja menir itu merasa malu. Oke, aku akan meneleponnya dan bertanya. Sikap menir cantik itu sangat baik, dia melakukan panggilan telepon, lalu wajahnya berubah drastis, kantor pusat sudah setuju dan berkata semuanya gratis. Tidak perlu gratis, hidangkan saja makanannya. Jensen mengangguk. Menir yang cantik itu pergi mempersiapkan, tetapi di perasaannya sangat terkejut. Pemuda itu sangat berani, tak disangka dia membuat Tuan Hilton turun tangan. Sebelumnya dia menelepon kantor pusat dan setelah menyebut nama Jensen. Kantor pusat langsung memberikan telepon itu kepada Tuan Hilton. Sungguh tak terbayangkan. Pemuda ini terlihat seperti mahasiswa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Tuan, itu lebih dari 100 hidangan masakan dan kenapa kamu menginginkan porsi kecil? Amanda sampai ngiler. Apa kamu bisa menghabiskan semuanya? Kalau porsi kecil kita bisa mencoba semua masakan itu dan menurutku kamu saja tidak akan bisa menghabiskan porsi kecil itu, kata. Jensen tertawa dan memarahinya. Amanda tidak setuju, enak saja, aku bisa menghabisinya, semuanya bisa aku makan habis. Aku juga. Elena mengangguk. Keduanya memiliki kemampuan olahraga yang sangat baik dan mereka makan banyak. Jensen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di dalam hati dia berkata kalau kalian bisa makan begitu banyak, kenapa kalian begitu kurus? Ketika mereka mengobrol pintu dibuka, 2 orang pria dan wanita dengan pakaian luar biasa masuk. Pria itu mengenakan kacamata hitam dan jas, tubuh dan penampilannya sangat tampan. Wanita itu terlihat seperti asistennya yang sedang membantunya membawa tas.
Banyak orang memperhatikan mereka karena mereka memakai kacamata hitam di siang hari. Ah, dia terlihat seperti seseorang. Itu dia. Aku tidak menyangka akan melihatnya secara langsung. Aslinya jauh lebih tampan daripada di TV. Amanda menatap pria tampan itu dan terus berteriak, sementara wajah Elena sedikit berubah. Semua wanita suka menonton drama di TV langsung mengenali pria tampan yang merupakan artis besar di Huaxia. Ketika mereka berteriak, ada banyak orang yang juga melihatnya dan menjadi sedikit bersemangat. Artis pria itu bukan hanya idola wanita, tapi juga idola banyak gadis muda. Drama yang dia rekam pernah mendapatkan rating paling populer dari penonton dari drama. Bagaimana bisa bertemu idola saat makan? Artis pria itu mendorong kacamatanya dan merasa sedikit tidak puas. Ah, orang-orang biasa ini. Wanita itu berjalan ke meja Jensen dan berkata dengan sombong, kalian terlalu cerewet. Kak Frankie, kami hanya ingin makan. Apa yang kamu teriakkan? Bagaimana jika terlihat oleh reporter? Saat itu kamu bisa menghalangi Kak Frankie dari wawancaranya. Kami hanya menyukainya, untuk sesaat kami sedikit tidak bisa menahannya, apa itu aneh? Wajah Elena menjadi kesal. Benar dan juga ada apa dengan sikapmu ini, bukankah artis juga manusia? Amanda juga tidak menyukai sikap arogan artis ini. Terus terang, meskipun mereka mengagumi dan menyukainya, mereka tidaklah bodoh. Sudahlah, jangan berselisih dengan penggemar yang bodoh ini. Sulit bagi orang biasa untuk bertemu artis besar. Tidak ada salahnya mereka bersemangat karena bertemu dengan idolanya. Artis pria itu menatap Elena dan berkata pada dirinya sendiri kalau kedua wanita itu sangat cantik. Sayangnya dia adalah publik figur, kalau tidak dia pasti akan mengejar mereka. Tentu saja, setelah makan tinggalkan nomor telepon dan saat luang membuat janji. Penggemar bodoh ini pasti akan dengan mudah mengambil umpan itu. Penggemar bodoh. Wajah Elena semakin kesal, dia sangat kecewa. Hal yang sama berlaku untuk Amanda. Jensen menyipitkan matanya ke arah artis pria itu. Dia tidak menonton TV, jadi dia tidak mengenal orang ini. Tetapi ada bau aneh di tubuh artis pria itu. Dia langsung berjalan dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Saat ini artis besar itu sedang memakan sate. Jarang sekali dia bisa keluar untuk makan. Bagaimana mungkin dia tidak akan memakannya dengan bebas? Apa yang sedang kamu lakukan? Asisten di sebelahnya menyadari Jensen sedang memotretnya. Dia berkata dengan marah, cepat hapus fotonya. Di publik Kak Frankie adalah dewa pria yang sempurna. Jika foto memakan sate yang berlepotan ini tersebar keluar, pasti akan berdampak pada citra Kak Frankie. Artis besar, kamu adalah kakak itu kan? Aku adalah penggemarmu yang bodoh, berikan aku foto lainnya. Jensen tertawa berlebihan. Suaranya tidaklah kecil dan menarik lebih banyak perhatian orang-orang. Aku bukan kakak itu, aku adalah Kak Frankie. Bintang besar bernama Kak Frankie mengerutkan keningnya. Sial, lupakan saja jika dia diam-diam memotret dirinya, dia bahkan tidak tahu artis seperti apa dia. Apa penggemar ini bodoh? Cepat hapus fotonya. Dia ingin merebut ponsel Jensen. Jensen dengan mudah menghindar. Kak Frankie tidak berdiri stabil dan jatuh dari kursi, dia jatuh seperti kotoran anjing. Ini sangat memalukan. Yang terpenting, Jensen sudah membuat video. Aku bersihkan. Setelah bangun Kak Frankie berteriak, cepat hapus. Ketika video jatuhnya yang seperti anjing ini tersebar keluar, apa dia masih berani keluar bertemu orang-orang? Kak Engzi, aku adalah penggemarmu bodoh, jangan kirimi aku surat panggilan, kata Jensen memohon. Aku bukan Kak Engzi, aku Kak Frankie. Kata Kak Frankie memarahinya, apa bocah ini tahu siapa dia? Sebentar Kak Engzi, sebentar lagi Kak apa itu, apakah ada orang yang mengejar artis seperti itu? Cepat hapus fotonya. Asistennya juga memarahinya. Aku tidak akan menghapusnya kecuali Kak Engki memberiku tanda tangan. Kata Jensen sambil menggenggam ponselnya. Sial, sekarang Kak Engki. 614. Kak Frankie hampir ingin memukul orang itu, dia berbicara dengan kesal. Oke, aku akan tanda tangan, tapi hapus fotonya cepat. Lebih baik tanda tangan daripada fotonya tersebar, setidaknya citra dirinya masih bisa dipertahankan. Jensen menghapus foto itu dan memberikan kertas kecil untuk ditandatangani Kak Frankie. Kenapa kertas ini sangat kecil?
Kak Frankie terkejut, tanpa banyak berpikir dia menandatanganinya dan menyuruh Jensen pergi. Jensen buru-buru mengucapkan terima kasih Kak Eng. Penggemar sekarang semakin lama semakin berlebihan, bahkan mereka tidak memberi kami sedikit privasi. Kak Frankie berwajah suram lagi, karena namanya sudah berubah lagi menjadi Kak Eng. Dia adalah artis besar Kak Frankie. Biarkan saja dia, itu hanya penggemar bodoh, kata asisten itu meremehkan. Setelah Jensen berjalan kembali ke Elena, dia mengeluarkan kertas kecil yang tadi dan melipatnya. Ternyata itu adalah tagihan pesanan makanan. Dia berteriak kepada menir cantik itu, "Menir, Kak Frankie adalah artis besar. Dia bilang untuk membalas antusiasme kami sebagai penggemar dia akan mentraktir makan kami hari ini. Dia akan membayar makanan meja ini." Menir cantik itu mengambil tagihan pesanan makanan dan langsung mengangguk. Kak Frankie yang sedang minum bir dan hampir memuntahkannya. Menyuruhnya membayar. Apa tanda tangan tadi adalah tagihan pesanan makanan? Bocah sialan, beraninya kamu mempermainkanku, kamu ini melakukan penipuan, kata Kak Frankie marah. Kak Frankie, kamu adalah artis besar tidak boleh begitu pelit, kata Jensen sambil tertawa bahagia. Di sampingnya Elena dan Amanda keduanya juga ikut tertawa sambil menutupi mulut mereka, bahkan diam-diam mereka memuji Jensen. Jensen berteriak ke sekelilingnya, semuanya lihat, sebelumnya Kak Frankie artis besar ini bilang ingin mentraktirku makan malam. Dia bahkan sudah menandatanganinya, tapi sekarang dia menarik kembali kata-katanya, sungguh tidak bisa dipercaya. Kak Frankie langsung memiliki niat untuk membunuh, sebelumnya dia dipanggil Kak Engzi, lalu Kak Engni dan lainnya. Setelah ditraktir makan dia baru menyebutnya Kak Frankie. Kak Frankie, sudahlah citramu itu lebih penting, kata asisten wanitanya membujuknya. Oke, anggap saja aku mensedekahkan sedikit penghasilanku kepada penggemarku. Aku akan membayar makananmu. Kak Frankie mengertakkan giginya, dia berencana untuk menyuruh asisten wanitanya itu mengundang wartawan. Tidak boleh menyia-nyiakan berita baik seperti itu. Saat berita Kak Frankie yang hidup sederhana dan mentraktir penggemarnya makan tersebar, sepertinya itu akan sangat populer. Menir cantik itu datang dan meletakkan tagihan itu di atas meja. 350.000 yuan. Kak Frankie melotot dan berkata dalam hatinya, apa kamu makan daging naga? Dia berteriak dengan marah, penipuan, restoran kalian dan orang asing itu bersama-sama menipuku, aku akan menuntut kalian. Pak, ada alasan dibalik semua harga makanan ini. Menir cantik itu memiliki sikap yang baik dan dengan sabar menjelaskan, total pesanan mereka ada 162 hidangan, termasuk abalon, sirip hiu, daging sapi Kobe dan bahan lainnya, ditambah biaya koki dan lainnya, ada biayanya masing-masing. Coba perlihatkan kepadaku. Kak Frankie mengambil tagihan itu, semakin dia melihatnya semakin kesal wajahnya. Orang-orang ini terlalu pandai makan. Mereka memesan semua jenis makanan lezat dari seluruh Huasia dan porsinya semuanya kecil. Mereka bisa menikmati makanan lebih baik daripada dirinya. Aku tidak mau membayar tagihan ini. Maaf, kamu sudah menandatangani tagihan ini dan kami sudah membuat struknya. Menir cantik itu masih sangat sabar. Sebelumnya aku menandatanganinya tanpa menyadarinya, itu tidak dihitung. Pak, jika kamu dipaksa kamu bisa menuntutnya di jalur hukum, tetapi seperti yang sudah dilihat semua orang sebelumnya, kamu tidak berada di bawah paksaan. Dan untuk tanpa sepengetahuanmu, sebenarnya kamu sudah berjanji untuk melunasi tagihan mereka sebelumnya. Aku tidak peduli, lagi pula aku tidak akan membayarnya. Meskipun 350.000 yuan bukanlah uang yang banyak untuk Kak Frankie, tapi dia merasa sudah ditipu untuk memberikan uang begitu saja. Semuanya lihat, beginilah artis besar, ucapannya tidak bisa dipegang. Ekspos dia, sudah makan tapi tidak mau bayar. Jensen tiba-tiba berteriak. Dasar bajingan, kamu pecundang sialan. Kak Frankie langsung memakinya, dia juga menyadari kalau Elena dan yang lainnya memegang ponsel untuk merekam video. Setelah ini habislah dia, menyakitkan. Jika tidak membayar videonya akan menyebar, akankah Kak Frankie masih mempunyai citra yang baik? Bayar. Kak Frankie meminta asisten wanitanya untuk membantunya membayar tagihan itu. Dia tidak makan makanannya karena sudah dipenuhi oleh amarah. Lalu dia pergi dengan asisten wanitanya. Ketika dia melewati meja Jensen, dia berkata dengan suara pelan, bocah, berani sekali kamu mempermainkanku.
Aku membayar makananmu ini untuk membeli satu lenganmu, dasar miskin. Jensen mengabaikannya. Setelah Kak Frankie pergi, Elena mengerutkan keningnya dan berkata, Jensen, kamu membuatnya membayar lebih dari 350.000 yuan dengan begitu saja. Sepertinya ini tidak baik. Ini bukanlah apa-apanya. Jensen menggelengkan kepalanya pelan, orang seperti dia itu, sekali melihatnya aku sudah tahu kalau dia bukanlah orang baik. Selain itu, siapa yang menyuruhnya begitu sombong di depanmu? Hati Elena menjadi hangat. Kapanpun, Jensen selalu mengutamakan dirinya. Kak Elena, aku sangat iri padamu, Tuan sangat baik padamu. Amanda berkata dengan iri, kamu lihat ada begitu banyak wanita cantik yang menyukainya, putri tertua keluarga Woodley, adikmu Naomi dan aku. Tapi dia hanya mencintaimu, Jensen langsung memelototi Amanda, mana ada orang yang menyebutkan masalah privasi orang lain. Elena menggigit bibirnya kesal. Amanda hanya bicara sembarangan, tidak perlu diambil hati. Setelah pesta perayaan keluarga Miller, dia melihat Jensen bersinar terang, itu membuatnya merasa rendah diri dan tidak layak untuk pria yang sangat luar biasa itu. Haha, Bos Jensen ada di sini. Pada saat ini Tuan Hilton datang, dia duduk dan berteriak, pelayan, hidangkan makanan. Ketika dia melihat kekuatan Jensen di pesta keluarga Miller, Tuan Hilton semakin bertekad untuk menjilat Jensen. Tuan Hilton, makanan kami sudah cukup, kami tidak perlu tambahan, kata Jensen tertawa. Kalau begitu tambah anggur saja. Selesai berkata dia memandang Elena, Nyonya Scott, aku tidak tahu jenis anggur apa yang ingin kamu minum. Sekarang dia juga tahu kalau Bos Jensen hanya peduli pada Elena. Menjilat Elena berarti menjilat Jensen. Ini. Elena menatap Amanda dan tiba-tiba berteriak, bir saja. Tepat sekali, itu yang ingin aku katakan. Amanda menjentikan jarinya. Kalian minum bir. Jensen terkejut. Apa tidak boleh? Elena dan Amanda melihat Jensen pada saat yang sama dan berkata, kami mau bir Qingdao, bawakan selusin dulu. Setelah pelayan membawa bir, keduanya dengan cepat membuka botol dan langsung meminumnya dari botol. Ini sangat segar, melihatnya Jensen menjadi terpana. Tiba-tiba dia menyadari kalau dia sepertinya tidak terlalu mengenal Elena, bahkan dia tidak tahu sejak kapan Elena suka minum. Tetapi Jensen juga tidak menghentikannya. Dia tahu Elena sedang kesal dan ingin menggunakan alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Tuan Hilton yang ada di sampingnya membantunya. Mengambilkan anggur dan berkata, Bos Jensen, barusan aku dengan kalau ada seorang artis kecil memprovokasimu, apa kamu mau? Tidak perlu, dia hanya artis kecil, orang-orangku ada di depan pintu. Jensen berkata tidak peduli, selain itu, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan olehku Jensen, bahkan Tuan Hilton tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Saat ini ada teriakan di luar pintu. Bocah, keluar kau, aku memotong satu lenganmu. Suaranya sangat keras bercampur dengan keangkuhan. Terlihat ada belasan gangster datang dari pintu restoran. Kak Frankie dengan memakai topi dan kacamata hitam yang menutupi wajahnya mengikutinya di tengah dengan wajah marah. Pria miskin itu berani menipu uangnya, hari ini dia datang untuk membuatnya membayarnya. Ketika mereka mau memasuki restoran, ada dua wanita berdiri di pintu dan menghentikan mereka. Pergi kalian. Kak Frankie membentaknya. Tuan Jensen sedang makan, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya, kata salah satu dari wanita itu dengan dingin. Omong kosong Tuan Jensen siapa? Apa kamu bawahan pria miskin itu? Kak Frankie berkata menghina, kalau kamu masih tidak mau pergi, jangan salahkan kami kalau memberi kalian pelajaran. Episode 615. Orang-orang di restoran itu semuanya melihat melalui jendela, tetapi mereka tidak berani ikut campur. Kak Frankie ini adalah artis besar, dia pasti kenal banyak orang hebat. Sebelumnya dia rugi besar. Pasti dia tidak membiarkan semuanya begitu saja. Mereka pernah dengar kalau kalangan di dunia hiburan selalu jahat. Tuan Jensen sedang makan. Kedua wanita di pintu itu tetap tidak bergerak. Jika kamu ada urusan dengan mereka, uruslah itu denganku. Kak Frankie juga terbakar amarah. Identitasnya sebagai artis membuatnya mempertahankan citranya yang baik di depan umum, namun bukan berarti dia adalah orang yang baik. Wanita sialan, mati kau. Para gangster itu menghampirinya dengan memegang batang besi dan menyerang salah satu wanita itu. Serangannya sangat kejam, dia tidak memberi ampun.
Prak! Salah satu wanita itu dengan mudah memukulnya kembali dengan batang besi. Krek! Lengan gangster itu patah. Wanita yang lainnya meremehkannya sambil menggelengkan kepalanya dan juga menyerangnya. Kedua wanita itu menyerang dengan cepat, gerakan tangannya sangat tajam. Hanya perlu 5 menit, semua gangster itu berguling-guling di tanah kesakitan. Satu-satunya yang berdiri hanyalah Kak Frankie. Saat ini dia juga melotot ketakutan. Kedua pengawal ini hebat sekali. Bagaimana? Haruskah kami memanggil polisi? Salah satu wanita itu melempar batang besi dan berkata meremehkannya. Wajah Kak Frankie sangat suram dan dia berteriak, "Aku Kak Frankie, aku akan membayar kalian untuk menjadi pengawalku. Pikirkanlah ada banyak orang yang ingin bertemu denganku, tetapi mereka tidak bisa dan kalian bisa melihatku setiap hari." Kata-katanya sangat sombong, tetapi dia memiliki hak untuk menjadi sombong. Jika kata-kata ini jatuh ke telinga wanita lain, mereka akan merasa senang semalaman. Bagaimanapun, ini adalah Kak Frankie idola semua orang. PFFTT. Kedua wanita itu saling memandang, lalu menggelengkan kepala dan berkata, hanya dengan mengandalkan wajahmu. Apa kamu pikir kamu pantas membeli kami? Mereka berdua adalah Panah dan Michelle. Keduanya adalah master, bahkan mereka sudah berkeliling dunia. Artis pria populer seperti apa yang bisa mereka kagumi? Hanya orang-orang dengan keterampilan hebat seperti Jensen. Kalian gila, aku ini artis populer Kak Frankie. Apa pria miskin itu pantas untuk kalian, kata Kak Frankie dengan sangat marah. Itu karena kamu tidak tahu, kami enggan menjelaskannya padamu. Panah menggelengkan kepalanya, pergi kau, jangan ganggu Tuan Jensen makan, jika kamu mengganggunya kamu akan mendapat lebih banyak masalah. Kak Frankie tidak bisa menahan kemarahannya, mana pernah pria tampan yang diidolakan banyak orang begitu meremehkan. Kalian tunggu saja, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kak Frankie mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Bos Edwin, aku dipukuli. Aku khawatir aku tidak bisa pergi syuting. Ubah saja peranku di film itu. Siapa orang yang sangat berani itu? Seorang pria miskin, kalau Bos Edwin punya waktu luang tolong kemari bantu aku. Kak Frankie mengatakan alamatnya dan dengan sombong dia memandang ke arah Panah dan Michelle. Kamu benar-benar tidak bisa membedakan apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan. Pada saat ini Tuan Hilton juga berjalan keluar, terutama karena masalah ini terdengar Jensen yang sedang makan. Aku menyuruhmu pergi, itu sudah cukup untuk menghargaimu, tak disangka kamu berani membuat keributan, apa kamu tidak lihat kalau Nyonya Scott sedang makan? Tuan Hilton berkata dengan dingin, sekarang Tuan Jensen bilang kalau dia adalah penggemar bodohmu, dia menyuruhmu menandatangani 30.000 tanda tangan di gerbang dan sebelum Tuan Jensen selesai makan kamu harus sudah selesai. Kalau tidak, kamu akan kehilangan tanganmu. Siapa kamu beraninya mengancamku? Kak Frankie menatapnya. Tuan Hilton dari ibu kota. Apa, kamu Tuan Hilton? Wajah Kak Frankie berubah drastis, orang di kalangan hiburan tentu tahu mengenai Fajra Agung di ibu kota. Tapi tak lama kemudian, dia sangat yakin dan berkata, Tuan Hilton aku tidak boleh memprovokasimu, tapi aku juga bukan orang yang bisa kamu provokasi. Aku adalah artis populer Bintang Entertainment. Kamu pasti tahu Bintang Entertainment, ini adalah 3 perusahaan hiburan teratas di Huasia, di belakangnya adalah grup aliansi Bintang. Aku tidak percaya Tuan Hilton berani menyinggung Bintang Entertainment karena seorang pria miskin. Dia merasa sangat yakin. Pada saat ini sejumlah besar mobil mewah berhenti di depan restoran itu, kemudian seorang pria paruh baya berpakaian bulu ungu dan rokok cerutu melangkah maju. Siapa orang yang sangat berani itu? Datang seorang dengan suara kerasa, ketika melihat Tuan Hilton dia cemberut, Tuan Hilton. Ternyata kamu bos kecil. Tuan Hilton mengangguk dengan dingin. Tuan Hilton, Kak Frankie adalah artis paling populer kami dan penghasil uang di perusahaan kami. Aku berinvestasi padanya untuk membuat film Festival Tahun Baru, sebuah film yang menghasilkan 200.000 yuan. Jika kamu menyakitinya, siapa yang akan syuting film itu untukku? Meskipun Bos Edwin takut pada Tuan Hilton, tapi di belakangnya ada grup aliansi Bintang jadi dia tidak merasa takut. Selain itu, aku dengar kalau Tuan Hilton memiliki hubungan yang baik dengan wakil direktur grup aliansi Bintang kami. Belum lama ini, di kalangan atas kota Asmenia, wakil direktur berhasil membalikan keadaan. Siapapun yang berada di kalangan atas tidak ada yang tidak menghormatinya, bahkan keluarga Miller juga menghormatinya.
Jika aku tidak salah ingat, Tuan Hilton juga bertemu dengan wakil direktur kami saat itu dan kamu juga membungkuk. Semakin Tuan Edwin berbicara semakin keras dia berbicara, dia penuh dengan kepercayaan diri. Justru karena rumor di kalangan kelas atas inilah dia tidak takut pada Tuan Hilton, karena Tuan Hilton juga harus menghormati wakil direkturnya. Apa kamu dengar itu? Jika kamu tidak membiarkan pria miskin itu keluar, aku menginginkan satu tangannya. Kak Frankie juga berkata dengan sombong dan bangga. Hehe. Tuan Hilton tersenyum, aku belum tahu, siapa nama wakil direkturmu itu? Jensen. Kata Bos Edwin dengan bangga, dia pikir setelah dia mengatakan itu Tuan Hilton akan merasa takut. Tapi dia dikecewakan. Tuan Hilton terus-menerus menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sedang bercanda dan seolah-olah dia sedang tertawa sinis. Orang yang makan di dalam, itu adalah Bos Jensen, orang kamu sebut tadi. Boom. Hati Bos Edwin meledak. Tiba-tiba dia berbalik melihat Kak Frankie dan menamparnya. Bos Edwin, kenapa kamu memukulku? Kak Frankie membelai wajahnya dan terdiam. Pria yang kamu sebut miskin itu, dia adalah bosku. Bos Edwin menamparnya lagi. Kak Frankie merasa kepalanya seperti dipukul dengan kapak. Penggemar bodoh, pria miskin itu, adalah bos dari bosnya. Bos Jensen bilang kalau dia adalah penggemar bodoh Kak Frankie dan dia menyuruh Kak Frankie tanda tangan 30.000 kali di gerbang. Oh ya, Bos Jensen bilang harus sudah selesai sebelum dia selesai makan. Tuan Hilton meninggalkan sepatah kata dan memasuki ke dalam restoran. Bos Edwin buru-buru ikut tertawa dan berkata, Tuan Hilton bisakah kamu membantuku menjelaskan kepada Bos Jensen? Kamu lihat sebelumnya aku tidak mengerti mengenai masalah ini. Tapi kamu tenang saja. Kak Frankie sampah ini, aku akan membuatnya patuh. Aku akan mencoba sebisaku. Tuan Hilton mengangguk pelan, menatap Kak Frankie dan berkata, katakan padanya kalau orang yang bisa membuatnya populer juga bisa membuatnya jatuh ke jurang, jangan lupa siapa bosnya. Yang Tuan Hilton katakan benar. Bos Edwin membungkuk 180 derajat, ketika Pak Hilton pergi, dia menunjuk ke arah Kak Frankie dan memarahinya, kamu ini. Hampir saja membuat masalah bagiku. Masih tidak cepat tanda tangan, apa kamu ingin blacklist oleh seluruh dunia hiburan? Aku akan tanda tangan, aku akan segera menandatanganinya. Kak Frankie dengan cepat mencari beberapa pena dan menuliskan namanya di lantai restoran. Memikirkan kalau dirinya harus membuat tanda tangan sebanyak 30.000 kali membuat kepalanya pusing. Dia adalah artis besar, bukankah kemana dia pergi harus dilindungi oleh pengawal dan ada jutaan penggemar berteriak ketika melihatnya. Di sini, dia benar-benar menulis seperti seorang budak, dia tidak bisa menerima semua ini. Dia hanya seorang bos perusahaan, apa bisa bandingkan dengan dia seorang artis populer di Huasia. Saat ini di restoran Elena dan Amanda terlalu banyak minum. Mereka bermain gunting batu kertas dan di sekelilingnya dipenuhi dengan botol anggur. Jensen dan Tuan Hilton tampak tidak bisa berkata-kata. Akhirnya Jensen menyuruh Tuan Hilton pergi lebih dulu dan Jensen yang akan membereskan kekacauan itu. Jensen, ayo bersulang, selamat atas kebebasan kita, teriak Elena pada Jensen. Bersulang. Mereka minum sampai jam 3 sore, setelah menyadari kalau sudah terlalu malam untuk belanja. Amanda mengusulkan untuk mencari tempat karaoke untuk lanjut minum. Episode 616. Elena juga merasa belum puas dan langsung mengangguk. Jensen merasa ini sulit ditangani, meski kedua wanita cantik itu tidak mabuk tapi mereka sedikit mabuk, di mana bisa menemukan tempat karaoke. Menir, apa ada tempat karaoke di dekat sini? SIM Jensen sudah dicabut, Elena dan Amanda sudah mabuk, mereka pasti tidak bisa pergi jauh. Dia tiba-tiba merasa sudah waktunya untuk melakukan tes ulang untuk mendapatkan SIM. Ada banyak tempat karaoke, ada Mawar, Diva, Vista. Yang paling dekat ada Vista, kalau kap malam harus berjalan melalui 2 blok lagi, kata menir cantik itu. Kalau begitu pergi ke Vista saja, bantu panggilkan aku taksi. Jensen membawa Elena keluar dari restoran dan melihat kalau Kak Frankie masih sedang membuat tanda tangan dan ada banyak orang yang menontonnya melakukan lelucon itu. Setelah melihat Jensen keluar, Kak Frankie tanpa sadar gemetar dan wajahnya dipenuhi dengan amarah. Apakah kamu sudah selesai menandatangani 30.000 tanda tangan, kata Jensen tertawa. Belum, sejauh ini sudah ada 8.000.
Kata Kak Frankie dengan dingin, terlihat jelas kalau dia tidak bisa menerima perlakuan ini. Bagaimana kamu bisa begini? Kamu membuat penggemar bodohmu ini sangat kecewa. Kamu tidak menghormati penggemarmu. Jika kamu tidak mau tanganmu itu, ya sudah lupakan saja. Jensen berjalan mendekat dan menginjaknya sekali. Dengan satu bunyi krek, telapak tangan Kak Frankie patah dan dia menjerit kesakitan. Tempat karaoke Vista tidak jauh, lingkungannya juga bagus, hari masih siang tapi sudah ada banyak tamu. Baru saja memesan ruangan pribadi, ketika dia berjalan di sepanjang koridor ada seorang wanita cantik mengenakan gaun datang ke arahnya. Bibirnya merah dan memakai sepatu hak tinggi ungu, itu Keisha dengan wajah terkejut dia berkata, Jensen. Kamu bekerja di sini? Jensen juga sedikit terkejut. Keisha tersenyum manis, yang sebelumnya sudah bangkrut, aku datang ke sini untuk bekerja paruh waktu, apa kamu datang untuk bermain? Bagaimana kalau ditambah dengan aku? Jensen segera menatap Elena dan Amanda yang sudah sangat merepotkan. Jika ditambah lagi dengan Keisha. Siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan Elena? Kalau begitu bergabung saja. Elena tersenyum dan mengangguk, diam-diam dia mencubit Jensen. Pria ini suka tebar pesona di mana-mana dan semuanya adalah wanita cantik. Sebagai istrinya dia berada di bawah tekanan besar. Aku dan dia hanyalah teman biasa. Jensen menjelaskan dengan senyum masam. Kamu bilang semuanya itu hanya teman biasa. Sebenarnya Elena juga percaya pada karakter Jensen, tapi anehnya ada begitu banyak wanita yang menyukai suaminya, akan aneh kalau dia tidak merasa khawatir. Beberapa orang itu memasuki ruangan pribadi, lalu memesan anggur dan bernyanyi sambil minum. Aku akan menyanyikan lagu ini nanti. Kak Elena, aku mau bernyanyi bersamamu. Setelah minum semua orang juga melepaskan beban di hati mereka dan bersenang-senang. Sifat Keisha sangat ceria. Setelah minum beberapa gelas, dia melepaskan sepatu hak tingginya dan melompat ke sofa dengan kaki panjangnya dibungkus stocking sutra. Dia terlihat sangat bahagia. Dan hampir menginjak Jensen. Jensen meliriknya secara diam-diam, dia harus mengakui kalau Keisha menang dari Elena kalau dalam hal kaki. Yang membuatnya tertekan adalah ketiga wanita cantik itu jelas-jelas baru saja kenal tapi mereka sudah akrab dengan sangat cepat. Ayo main dadu. Setelah bernyanyi, mereka main gunting batu kertas lagi. Pada akhirnya semua orang sangat mabuk. Aku kalah lagi. Setelah Keisha kalah, dia menuangkan segelas anggur dan memukul Jensen. Seluruh tubuh Jensen gemetar dan tanpa sadar dia terdorong, tapi dia mengenai Keisha. Meskipun itu tidak sebesar Elena, tapi rasanya cukup baik. Ayo lagi. Ketika Jensen bertahan, Keisha melompat lagi dan terus minum. Untungnya Elena juga sudah minum banyak dan tidak melihat adegan ini. Aneh, bagaimana bisa ada aura seperti ini di tubuh Keisha? Ketika Keisha hancur sebelumnya, Jensen juga merasakan aura aneh, ada hubungannya dengan sekte pengandalian boneka mayat. Tiba-tiba Jensen teringat akan salon rambut tempat Keisha mengajaknya makan camilan tengah malam terakhir kali. Ada aura ini di dalamnya. Kemudian dia juga melihatnya di pabrik terbengkalai itu. Prak! Pada saat ini pintu ditendang terbuka dan ada dua sosok perlahan berjalan masuk, semuanya berpakaian seperti orang baik. Satu pria dan satu wanita. Minumlah, apakah kamu tertarik untuk bergabung? Kata mereka masuk sambil tertawa. Jensen juga mengenal kedua orang itu, mereka adalah Alan dan Alin yang pernah bermasalah dengannya di acara pertemuan terbuka, mereka merupakan murid dari sekte belalang. Awalnya karena Jensen tidak menjual jimat pelindung kepada mereka, mereka menyimpan dendam dan menyuruh perampok menangkap Jensen. Kenapa mereka ada di sini? Sebenarnya ketika Jensen dan yang lainnya baru saja datang, Alan dan Alin melihatnya, setelah mencarinya akhirnya mereka menemukan Jensen di sini. Elena berdiri, siapa kalian? Aku tidak peduli siapa kalian. Bukankah kalian semua harus minum kalau datang ke sini untuk bermain? Alan tersenyum menatap Elena. Matanya terasa panas, mereka tidak menyangka ada tiga wanita cantik di ruangan ini. Benar-benar. Kalau datang untuk bermain kalian harus minum, kalau begitu ayo minum bersama-sama. Amanda sudah minum banyak, tapi dia tidak menolaknya. Jensen menyipitkan mata, dia tahu kalau mereka datang ke sini bukan dengan niatan yang baik, brengsek. Sangat membosankan jika minum seperti ini, bagaimana kalau kita bermain kartu?
Alin tiba-tiba berteriak, main bertaruh besar kecil saja, lalu yang kalah minum 10 botol bagaimana? Bertaruh besar kecil terlalu membosankan, kata Amanda sambil menggelengkan kepalanya. Adu besar kecil itu cepat, bermain dadu terlalu membuang-buang waktu, jangan bilang kalian tidak kuat minum. Alan meremehkannya, untuk menggunakan metode yang agresif. Siapa yang mabuk? Kami tidak mabuk, ayo main. Elena menyingsingkan lengan bajunya dan langsung menyetujuinya. Jensen tiba-tiba terdiam, jika kalah dia harus minum 10 botol dengan keadaan mereka seperti itu mereka bisa minum sampai pingsan. Dan Jensen harus mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan, aku akan bermain menggantikannya. Tidak perlu, aku adalah dewa judi. Aku yakin bisa mengalahkan mereka. Elena dan Amanda sama-sama tampak mendominasi. Kalau begitu biar aku yang bertaruh, lalu kalian yang bertanggung jawab untuk minum, kata Jensen menyarankan. Oke, kalau begitu kamu yang bertaruh, kami bertanggung jawab untuk minum. Orang mabuk mudah dibodohi, ketiga wanita cantik itu pun setuju. Bocah, kalau kamu bersedia menerima kekalahan dalam berjudi. Kalau mereka sudah tidak bisa minum, kamu yang harus menanggungnya. Alan mencibir dan memanggil pelayan untuk mengantarkan kartu poker dan sejumlah besar anggur. Sekali kami bermain setidaknya 20 botol, jika belum selesai bermain tidak akan berakhir, teriak Alin sambil menyipitkan matanya. Sebelumnya Jensen mempermalukan mereka, kali ini Jensen minum sampai darah muntah. 20 botol anggur, jika kalah 10 botol anggur, jika kalah 10 kali, itu jadi 200 botol. Dewa anggur pun tidak bisa minum sebanyak itu. Ini adalah nasib karena sudah memprovokasi mereka murid sekte belalang. Sedangkan kalau mereka kalah, mereka tidak pernah berpikir mereka akan kalah. Tuan Alan, apa kamu mau main kartu? Ada banyak orang berpakaian rapi masuk ke dalam. Ya, yang kalah harus minum 10 botol bir. Alan tersenyum pada orang-orang itu. Dan itu adalah satu kali kalah 10 botol. Pantas saja sangat hebat. Berani bermain kartu dengan pangeran dunia malam, kawan kamu sangat berani. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuan Alan di dunia malam ibu kota. Semua orang memandang Jensen dengan simpatik. Keisha berkata menyelanya, jangan bertele-tele, cepatlah, aku menunggu kalian untuk meminumnya. Wah, ada wanita cantik. Semua orang yang datang pada malam itu adalah anak-anak muda. Ketika mereka melihat Elena, satu persatu menjilat bibir mereka. Sudah tidak tahan? Oke, aku akan memberimu minuman yang enak nanti. Di tangan Alan muncul setumpuk kartu, diletakkan terbuka di atas meja. Lalu dia berkata kepada Jensen, coba lihat apakah ada masalah. Tidak ada masalah. Jensen tidak pandai bermain kartu, tapi dia langsung mengangguk. Kalau begitu aku yang akan mengocok kartunya, kita akan beradu yang memiliki poin terbesar. Aturannya sederhana, kamu pasti bisa, kata Alan sambil tertawa. Kode 617. Jensen menggelengkan kepalanya, aku belum pernah main, coba jelaskan peraturannya. Bocah ini dari desa ya, belum pernah main kartu poker. Semua orang yang menonton semakin merendahkan Jensen. Para veteran kartu saja kalah dengan Alan, belum lagi seorang pemula. Anggur ini, kamu pasti akan meminumnya. Alan menghela napas dan menjelaskan, A-2, A adalah yang terbesar dan skop adalah yang terbesar. Apa ini kamu juga tidak tahu? Aku mengerti. Jensen mengangguk, lalu menyaksikan Alan mengocok kartu, tidak perlu dikatakan lagi teknik pengocokan kartu ini sangat hebat, semuanya berjalan lancar. Membalikan kartu dengan satu jari, mengocok kartu di udara, gaya piramida, semuanya terlihat sangat mempesona. Tuan Alan memang hebat. Semua orang terus bertepuk tangan. Jensen menggelengkan kepalanya, Pak Alan adalah ahli seni bela diri, tidak sulit untuk melakukan ini. Orang-orang ini adalah orang biasa, tentu saja tidak bisa melihatnya. Oke, apa kamu mau mengocok kartu? Alan menyerahkan kartu tersebut kepada Jensen setelah dikocok. Jensen juga tidak menolaknya. Dia mengambilnya dan mengocoknya dengan santai. Dia tidak bisa menangkap kartu yang tidak stabil dan jatuh ke tanah. Ya ampun Jensen, kamu bisa apa tidak sih? Keisha langsung cemas. Dia bekerja di dunia malam, secara alami dia bisa mengocok kartu. Teknik pengocokannya lebih baik daripada teknik Jensen. PFFTT. Semua orang tertawa lagi. Jensen tidak peduli dan meletakkan kartu itu di atas meja.
Dan tangan kanan Alan menarik satu kartu, membuang raja dan ratu meninggalkan 52 buah kartu dan memberi isyarat silakan kepada Jensen. Kamu duluan. Kamu duluan saja. Jensen tidak peduli. Oke. Alan mengeluarkan salah satu kartu dan dengan keras membantingnya di meja. Raja hati. Kartu ini sangat besar, kecuali bisa mengeluarkan raja dan as sekop, tidak ada kartu lain memenangkannya. Yang bisa. Saudaraku, permainan yang bagus. Alin berteriak dengan penuh semangat dan meminta pelayan untuk membuka 10 botol anggur. Elena dan lainnya merasa cemas. Minum adalah masalah kecil, tapi kalah adalah masalah besar. Saat ini, Jensen juga mengeluarkan kartu dan membantingnya di atas meja. Raja sekop. Apa? Semua orang melotot, itu sedikit lebih besar, orang ini sangat beruntung. Mustahil. Wajah Alan sedikit berubah. Dia sudah mengingat semuanya ada 52 kartu. Secara teori, yang diambil Jensen adalah 7 wajik. Ya, sepertinya aku menang. Jensen melihat kartu di tangannya dengan terkejut dan tersenyum, siapa dari kalian yang akan minum? Adik seperguruan, kamu saja. Alan merasa Jensen sangat beruntung, selanjutnya dia harus membuat Jensen kalah telak. Minum, minum, minum. Elena dan yang lainnya bersorak. Alin pun berwajah kesal, apa-apaan ini, tak disangka kalah. Ambilkan anggurnya. Dia menahannya, ini bukannya minum sedikit demi sedikit, tapi botol demi botol. Meskipun dia bisa minum dengan baik, tapi dia hampir muntah di botol ke-8. Jensen tersenyum dan berkata, masih ada 2 botol. Alin mengertakkan giginya marah dan meminum 2 botol dalam satu tarikan napas. Setelah itu, dia membanting botol itu di atas meja, ayo main lagi. Dandang merasakan sakit hati, dirinya terlalu ceroboh tidak mengingat kartu itu dengan baik dan menyebabkan adik seperguruannya menderita. Kali ini, aku ingin kamu kalah. Alan mengambil kartu lagi, itu adalah kartu as hati. Semua orang menjadi ribut, Elena dan yang lainnya berwajah suram, Jensen hanya bisa mengeluarkan kartu as sekop, tapi ada begitu banyak kartu di meja, bagaimana mungkin? Adik seperguruan, ambilkan anggur. Alan bersemangat tinggi, dia membiarkan adiknya membuka botol anggur itu, kali ini dia ingin melihat Jensen minum sampai muntah. Maaf, sepertinya as sekop. Tapi saat ini, Jensen membalikan kartu yang ada di tangannya. Sial, ini lebih besar lagi. Ini, tidak mungkin, kartu itu. Wajah Alan berubah drastis, dia adalah murid dari sekte belalang yang mempelajari seni tubuh surgawi tingkatan pertama. Ingatan melebihi orang biasa, sebelumnya saat mengocok kartu dia sudah mengingat lokasi kartunya. Bahkan jika Jensen mengocoknya dengan santai, tapi ingatannya seperti baru. Adik seperguruan. Dia melihat Alin dengan wajah sedih. Aku lagi. Alin merasa ingin memukul seseorang. Kamu tidak pandai bermain kartu. Jika aku minum terlalu banyak, bagaimana kamu bisa bertarung menggantikanku? Alan berkata dengan sedih, jangan khawatir, aku pasti akan menang selanjutnya. Oke, kamu harus menang. Alin mengertakkan giginya kesal dan terus meminum anggur itu. Wah! Saat meminum botol kelima, dia tidak bisa menahannya dan muntah. Lanjut minum. Setelah minum, dia membalik sungai dan lautan, penuh bir, dan akhirnya jatuh ke sofa dengan rasa pahit di wajahnya. Kali ini, kamu duluan. Hati Alan semakin sakit, dia berkata dengan marah kepada Jensen dan menatap setiap gerakan Jensen untuk mencegahnya berbuat curang. Jensen mengambil kartu sembarangan. Setelah membukanya, penonton terdiam. As keriting. Ini adalah tampilan kartu terbesar saat ini, bagaimanapun sekop dan hati sudah diambil sebelumnya. Giliranmu. Jensen tersenyum pada Alan. Teknik kaisar manusianya itu sudah mencapai tingkat keempat, tak mungkin kekuatan Alan lebih hebat darinya. Sial! Mata Alan melotot, apa aku masih perlu ambil kartu? Dia berteriak, adik seperguruan. Aku lagi? Kali ini kamu yang minum. Alan sudah meminum 20 botol, dia sudah tidak bisa meminumnya lagi, sekarang dia harus berpegangan dengan tembok. Sial! Alan mencela, jadi dia harus menuangkan bir dengan keras. Setelah selesai, dia menghancurkan botol anggur itu ke tanah dan berkata dengan marah, ayo main besar, 50 botol sekaligus, berani tidak?
Dia ingin memenangkan kembali bir yang hilang sebelumnya. 50 botol, mungkin bisa minum sampai masuk ke rumah sakit, meskipun tingkat alkoholnya rendah, tetapi bisa membuat kandung kemih seseorang pecah. Jensen, berhentilah bermain dengan mereka. Saat ini Elena sudah sadar dan menarik Jensen. Dia merasa Jensen beruntung sebelumnya, tetapi keberuntungan tidak selalu akan ada di sampingnya. Bertaruh itu harus tahu kapan harus berhenti, berhenti kamu baru menang. Jarang sekali bisa keluar dan bersantai. Jika kamu ingin bermain, bersenang-senanglah, kata Jensen sambil menggelengkan kepalanya. Kak Elena, yang Jensen katakan benar, kalau sampai dia kalah, aku yang akan minum setengah menggantikannya. Amanda ikut mencemooh. Elena sudah berkata, tapi pada akhirnya tidak berhasil membujuknya. Jensen memandang Alan dan berkata, Alan, kali ini kamu atau aku dulu? Alan menyadari nada bicara Jensen yang mengejek. Dia ingin menyerangnya lebih dulu, tetapi Jensen melanjutkan, jika aku mengambil as wajik lagi, maka kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Wajah Alan sedikit berubah, kalau begitu aku duluan. Setelah berbicara, dia menatap kartu yang ada di atas meja dengan hati-hati, dia tidak berani mengambilnya. Kak, kali ini kamu tidak boleh kalah lagi, jangan lupakan asal-usulmu, kata Alin di sampingnya, meskipun Jensen juga orang dari dunia Jianghu, tetapi mereka adalah murid sekte 81 Jensen tidak sebanding dengan mereka. Menurutku yang ini. Tidak, yang itu. Alan memberi pertunjuk di sampingnya. Adik seperguruan, jangan ganggu aku, biarkan aku yang memilih. Karena habis minum 10 botol Alan merasa sedikit pusing, pada saat itu untuk beberapa saat dia tidak dapat mengingat kartunya. Benar sepertinya yang ini. Akhirnya tangannya jatuh di salah satu kartu. Hehe itu 2 wajik, kamu akan kalah jika mengambilnya, kata Jensen tiba-tiba tertawa. Tangan Alan terdiam, tiba-tiba dia merasa ragu-ragu dan memilih kartu yang lainnya. Yang itu lebih baik, itu adalah 3 keriting. Kata Jensen melanjutkan. Melihat kakak seperguruannya dibuat ragu oleh Jensen, Alin berkata memarahi, kamu ini mengganggu kakakku, diam kamu. Ternyata dia menggangguku, aku hampir mempercayainya, diam kau. Alan bereaksi dan memarahinya berulang kali, lalu dia memilih kartu yang pertama. Jika aku tidak salah ingat, ini adalah kartu raja. Dia merasa percaya diri seolah bisa membalikkan situasi, tiba-tiba dia membanting kartu itu di atas meja. Episode 618. Tiba-tiba ada keheningan di ruangan pribadi itu. Semua orang menatap kartu itu dan kemudian membuka mulut lebar-lebar. Kartu itu bukan raja, tapi 2 wajik. Persis dengan yang dikatakan Jensen. Benar saja, 2 juga bisa dianggap sebagai raja, aku hampir dibuat terkejut olehmu. Jensen tertawa. Alan mengambil kartu yang paling kecil. Jensen bisa sembarang memilih 1 kartu semuanya akan lebih besar dari kartu Alan. Kita menang. 50 botol. Elena mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Mulut Alan dan Alin terbuka lebar dan diam tanpa suara. Gelar pangeran dunia malam yang tidak terkalahkan itu juga dihancurkan. Orang-orang di sekitarnya menghela napas berulang kali. Tidak dihitung, kamu curang. Tiba-tiba Alan berteriak, ingin murid sekte belalang minum 50 botol, mimpi. Pecundang, tidak mau mengaku kalah? Jensen sudah terbiasa, dia menyipitkan mata dan tertawa, jika kamu kalah di meja judi dan gagal bayar, kamu harus meninggalkan 1 jarimu. Benarkah? Saat itu terdengar suara pelan dari pintu, seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan batik dan penampilan yang luar biasa masuk. Paman. Melihat orang yang datang, Alan dan Alin keduanya merasa senang. Pria paruh baya itu menegur keduanya terlebih dahulu, kalian ini membuat masalah saja, siapa yang membiarkanmu bermain? Pakaiannya terlihat biasa, tapi auranya sangat kuat, belum lagi Alan dan Alin bahkan tidak berani berbicara. Kalian keluar dulu. Alan tahu kalau pamannya bukanlah orang biasa, dia tidak ingin sampai orang-orang ini tahu mengenai dunia Jianghu. Tidak masalah. Siapa yang tahu kalau pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku dari sekte belalang ikut campur di dunia fana, bagaimana jika orang dunia mengetahuinya? Dia berkata dengan bangga, seperti seorang tingkat atas, dia memandang Jensen lagi dan berkata, anak muda, berani sekali kamu bahkan kamu berani memprovokasi keponakanku. Siapa kamu? Jensen mengerutkan keningnya sedikit.
Erling, Tetua Sekte Belalang. Mungkin kamu tidak tahu apa itu Sekte Belalang atau bahkan berpikir itu adalah sekolah bela diri, sekte kotor atau semacamnya. Aku beritahu apa yang kamu pikirkan tentang Sekte Belalang terlalu sederhana. Sekte Belalang kami adalah sekte bela diri yang ada di dinasti Qing. Itu terpisah dari dunia, bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Suara pria parubaya itu lembut, ada gaya seorang senior. Sekte Belalang? Jensen diam-diam terkejut, dia tidak terkejut dengan kekuatan orang ini, tetapi terkejut kalau Sekte Belalang muncul di dunia fana. Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan penatua Jack. Keluarga Wardley diam-diam bekerja sama dengan orang lain untuk menghasilkan ramuan gen, sepertinya dia meminta bantuan dari sekte di dunia Jianghu. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Sekte Belalang? Mengejutkan bukan? Apa kamu merasa gugup? Melihat Jensen tidak berbicara, pria paruhbaya itu tertawa dan berkata, kamu berani menang dari murid Sekte Belalangku, jika kamu masuk ke dunia Jianghu, aku sudah membunuhmu sejak lama. Tetapi ini adalah masyarakat hukum, kamu juga tidak layak untuk aku bunuh. Masalah. Meninggalkan satu jari ini sudah selesai. Membunuh? Wajah teman Alan menjadi pucat, sebenarnya siapa orang ini? Semuanya jangan khawatir, pamanku bisa menyelesaikan semua masalah. Melihat wajah temannya, Alan dan Alin semakin sombong. Orang dunia Jianghu? Saat ini, Elena berteriak keras, dunia Jianghu juga punya aturan, jangan ikut campur dalam urusan orang biasa, kamu sudah melanggar aturan. Tak disangka ada orang yang mengetahui aturan dunia Jianghu. Tetapi kami orang dunia Jianghu tidak ikut campur dalam urusan orang biasa, terutama karena kami tidak ingin menindas mereka. Bagaimanapun, kami orang dunia Jianghu lebih unggul dari orang biasa. Pria parubaya itu berteriak, karena kamu tahu tentang orang dunia Jianghu, aku akan melepaskan satu jarimu, tapi pria ini ingin mematahkan satu dari jarinya. Berwibawa dan mendominasi. Selesai berbicara lengannya berubah menjadi seperti pisau mengarah ke Jensen. Wus! Energi kinya dikerahkan, botol anggur di ruangan itu berguling ke tanah seolah tertiup angin kencang. Semua orang kaget, apakah ini sihir? Sekarang kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa, kan? Alan dan Alin merasa senang melihat orang lain menderita. Jensen! Elena berteriak, tapi Jensen sudah menyerang dan hanya terlihat tangannya bergerak seperti menari. Tai Chi, jurus awan. Lengannya seperti tidak ada tulangnya, tiba-tiba membungkus tangan pisau pria paruhbaya itu. Lalu pria itu lepas kendali, seperti gasing yang diputar beberapa kali, akhirnya dia jatuh di depan Jensen. Apa? Setelah jatuh, pria paruhbaya itu merasa terkejut. Dia adalah tetua sekte 81, kekuatannya hampir sama seperti ketua sektenya, tapi sekarang dia dikalahkan oleh seorang junior dengan mudahnya. Dia pikir pria muda ini adalah orang biasa. Prak! Jensen menginjak punggung pria paruhbaya itu. Arg! Pria paruhbaya itu memuntahkan darah, seperti ditekan oleh alat berat. Aku tidak peduli jika kamu itu dari sekte belalang atau sekte kecoa, jika kamu kalah kamu harus memberikanku satu dari jarimu. Jensen mengambil botol anggur dari tanah dan tiba-tiba memotong jari pria paruhbaya itu. Ah! Terdengar sebuah teriakan, darah segar menetes dan tulang telapak tangan pria paruhbaya itu patah. Bagaimana dengan kalian berdua? Kata Jensen menatap Alan dan Alin. Wajah keduanya pucat. Mereka tahu kalau Jensen adalah orang dunia Jianghu, tetapi mereka tidak menyangka Jensen begitu kuat. Yang harus diketahui, orang itu adalah paman mereka, seorang ahli bela diri dengan kekuatan tingkat tinggi. Melihat mereka tidak bergerak, Jensen mengambil botol lain dan tiba-tiba menghancurkan tangan lain pria paruhbaya itu. Krak! Botol anggurnya pecah, darah segar menetes. Kalian cepat patahkan satu jari kalian. Pria paruhbaya itu tiba-tiba berteriak. Kalau masih tidak mematahkannya mungkin pemuda ini akan membunuhnya. Alan dan Alin mengertakkan gigi mereka kesal, lalu mengeluarkan pisau dan memotong satu jari mereka. Minum 50 botol anggur itu dan bayar semuanya. Jensen membuang botol anggur itu dan membawa Elena dan yang lainnya pergi. Melihat Jensen ingin pergi, pria paruhbaya itu berkata, anak muda, aku ini orang dari sekte belalang, kamu masih tidak mau menghormatiku? Langkah Jensen berhenti, lalu dia tertawa dan berkata, di tempatku ini, sekte belalang tidak punya harga diri.
Pria parubaya itu merasa malu sekaligus marah. Yang memalukan adalah sebelumnya dia memuji kalau ketua sekte belalang lebih unggul daripada orang dunia Jianghu. Hasilnya kedua telapak tangannya hancur, sungguh memalukan. Dia marah karena pemuda ini berani memprovokasi sekte belalang. Jensen mengabaikan mereka dan memanggil taksi untuk membawa Elena dan yang lainnya pulang. Jensen, kamu luar biasa. Di mobil, Keisha bersandar di bahu Jensen, seperti mendapat orang yang bisa diandalkan. Pertama kali dia bertemu Jensen, itu di pesawat. Jensen membunuh para gangster dan menyelamatkan semua orang sendirian. Saat itu Jensen adalah idolanya. Kali ini Jensen mengusir para penjahat lagi. Jensen, aku menyukaimu. Keisha masih dalam keadaan mabuk. Elena dan Amanda yang setengah sadar dan menjadi muram. Khususnya Elena, perasaannya tidak stabil. Melihat wanita lain bersandar di bahu suaminya bahkan dia mengatakan kalau dia menyukainya. Wanita manapun tidak akan bisa menerimanya. Tetapi karena orang itu sedang mabuk dan dia tidak bisa menyerangnya. Jensen memandang Elena dengan canggung dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jensen, kampung halamanku berada di pegunungan. Ibuku adalah seorang mahasiswa yang memiliki cita-cita dan masa depan, tapi dia diculik dan dijual di gunung dan menikah dengan orang jahat. Setelah melahirkan aku, ibuku menjadi gila. Orang jahat itu memukulinya setiap hari. Sampai aku berumur 9 tahun, kakak tentara yang lewat mengetahui keadaanku dan menyelamatkanku, tetapi kakak tentara itu ditangkap oleh orang-orang jahat dan dibunuh di desa. Episode 619. Aku melarikan diri dan diadopsi. Aku belajar dengan giat dengan harapan bisa membawa ibuku keluar dari gunung dan kembali ke kampung halamanku suatu hari nanti. Keisha berbisik di telinga Jensen, matanya sedikit berair. Wajah Jensen sedikit berubah, tak disangka Keisha lahir dengan begitu menyedihkan. Tetapi setelah aku lulus, aku menyadari kalau di masyarakat ini ijazah tidak berguna, kita masih perlu koneksi dan bantuan seseorang. Aku sudah bekerja keras begitu lama, tetapi aku tetap tidak dapat membantu ibuku. Keisha menangis semakin keras. Aku akan membantumu. Jensen berkata dengan sungguh-sungguh, Keisha memberinya kesan sebagai pramugari yang baik dan kuat. Setelah bekerja setiap harinya dia masih mengambil pekerjaan paruh waktu, bukan untuk menjalani kehidupan yang enak tetapi untuk menyelamatkan ibunya. Aku tidak boleh melibatkan dirimu. Keisha menggelengkan kepalanya, setelah kakak tentara menyelamatkanku terakhir kali, dia meninggal di desa di pegunungan, aku tidak ingin membuat orang lain terlibat masalah. Orang jahat itu memiliki reputasi besar di desa dan seluruh desa mendengarkan perintahnya. Aku tidak takut, kami akan membantumu melaporkannya ke polisi. Elena juga ikut bicara, dia tersentuh oleh pengalaman hidup Keisha yang menyedihkan. Ada begitu banyak gunung di sana tidak ada gunanya memanggil polisi, aku sudah pernah mencobanya. Seluruh desa membantu orang jahat itu berbicara dan tidak ada bukti apapun, kata Keisha sambil menangis. Saat itu mobil berhenti di gerbang rumah komunitas. Jensen dan yang lainnya turun. Setelah terkena angin Keisha juga sudah sadar. Dia berkata sambil tertawa, maaf, aku tadi mabuk, ucapanku tadi jangan diambil hati ya. Selesai berbicara dia ingin kembali ke rumahnya, tetapi pada saat ini ada bayangan seseorang muncul di sudut, berdiri di bawah lampu jalan yang redup, menatap Keisha lalu pergi. Mata Keisha menyipitkan dan dia tidak berbicara, dengan cepat dia memasuki rumahnya. Jensen sedikit mengerutkan keningnya, menatap orang yang berdiri di posisi itu, hatinya naik dalam keraguan. Masuklah. Elena menarik Jensen, lalu masuk ke dalam rumah. Ketika sampai di rumah terasa lebih hangat, melihat keduanya Natasha tersenyum, di dalam hati dia tahu dan pergi membuat teh. Namun wajah Jensen terlihat tenang, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lihat penampilan Jensen, Elena tiba-tiba mengerutkan keningnya, Jensen, jangan-jangan kamu menyukainya, ya? Kamu berpikir apa? Jensen kembali sadar dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku hanya merasa Keisha agak kasihan, aku hanya ingin membantunya. Bahkan kamu sudah menyebutnya Keisha, masih bilang dia hanyalah teman biasa. Meski Elena sudah sadar, tapi efek alkohol itu masih ada, dia berkata dengan dingin, Jensen, jangan lupa kamu sudah menikah, hari ini wanita ini, besok wanita itu, kamu pikir aku tidak tahu berapa banyak wanita yang kamu punya? Ya, setelah kamu membebaskanku dari keluarga Miller,
aku sangat berterima kasih kepadamu, kamu juga sangat hebat. Aku Elena mencoba yang terbaik untuk menjadi calon raja prajurit, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Sebaliknya, kamu yang berhasil membuat keluarga Miller malu. Tapi ada apa dengan Gracia dan ada apa dengan wakil direktur grup Aliansi Bintang? Elena jangan berpikir berlebihan, aku dan Gracial benar-benar tidak ada apa-apa. Tidak ada, lalu kenapa orang itu membantumu seperti itu, kenapa aku tidak pernah melihat dia membantuku? Suara Elena terdengar kesal. Elena kamu juga jangan salahkan Jensen, demi masalah pernikahanmu dia terus-menerus berusaha selama 6 bulan terakhir. Natasha buru-buru berkata membela Jensen. Kak Natasha, aku berterima kasih atas bantuannya, aku juga percaya pada cinta kami, tapi ada terlalu banyak wanita yang menyukainya. Hari ini dia bilang mau menemaniku, hasilnya datang seorang bernama Amanda, lalu datang lagi seorang bernama Keisha. Terkadang aku bertanya-tanya apa aku menikah dengan pria yang disukai wanita di seluruh dunia, kata Elena kesal. Elena, kamu benar-benar salah paham. Istriku hanya ada kamu dan Kak Natasha, sungguh tidak ada wanita lain. Jensen menghela napas dan menjelaskan, Keisha dan aku benar-benar hanya teman biasa. Benar Elena, kita harus percaya pada Jensen. Natasha juga buru-buru berbicara. Elena menghela napas, menahan amarahnya dan meminta maaf, maaf aku habis minum anggur, jadi berkata omong kosong. Bodoh, aku tidak apa-apa. Jensen menuangkan secangkir teh untuk Elena untuk meredakan perselisihan antara suami dan istri mereka. Sebenarnya jika Natasha tidak mengingatkannya, melihat perilaku Elena yang marah-marah tanpa sebab hari ini Jensen pasti akan marah. Selama 6 bulan terakhir, Jensen terus-menerus memikirkan tentang perjanjian setengah tahun itu, lupakan saja jika Elena tidak mengerti. Kenapa Elena menanyainya? Tapi Jensen sekarang tahu kalau Elena sedang tertekan. Elena hanya bisa mengatakan kalau pada hari ketika Jensen melawan Jessica, dia terlalu mempesona dan luar biasa. Penampilan yang luar biasa itu membuat Elena tertekan, semakin merasa rendah diri dan semakin takut akan kehilangan Jensen suatu hari nanti. Setelah kembali sadar, Jensen berkata lagi, Elena, Keisha mungkin ada dalam masalah, aku rasa. Kemarahan Elena yang baru saja mereda, tersulut lagi, Jensen, kamu masih berani menyebutnya, aku baru ingat, dia juga ada di kompleks ini, apa kalian berselingkuh? Tidak, ada yang aneh dengan Keisha. Jensen juga tahu kalau dia tidak seharusnya menyebutkan masalah Keisha saat ini, tapi dia sangat khawatir. Jensen, kamu ini. Natasha juga tidak mengerti akan tindakan Jensen. Aku khawatir dia ada dalam bahaya. Jensen menjelaskan kalau sebelumnya ada aura mayat di tubuh Keisha, ketika dia merasakan aura mayat itu dia teringat pria yang berdiri di ujung jalan itu, tentu saja dia merasa khawatir. Kalau ada bahaya masih ada polisi, kenapa kamu yang khawatir? Elena berkata dengan kesal, selain itu jika setiap wanita dalam bahaya, apa kamu akan menyelamatkan mereka semua? Kenapa kamu selalu lupa kalau kamu sudah menikah? Aku tidak lupa, hanya saja bagaimanapun dia adalah temanku. Jensen menekankan alasannya dan hampir berlutut. Teman, semua orang adalah teman. Kemarahan Elena semakin membesar, aku bantu kamu menghitungnya ada Elisa, Melody, oh ya, aku dengar dari Diana kalau ada juga artis besar bernama Alexa. Di ibu kota ada Amanda, Gracia dan sekarang Keisha, apa kamu mau? Membuka harem? Elena, jangan selalu mengungkit masalah ini, aku sudah bilang tidak ada hubungan apapun antara aku dengan mereka. Sudah cukup, kamu selalu berkata seperti itu, apa kamu tahu, aku dan Kak Natasha ingin hidup sederhana. Kami tidak ingin khawatir setiap hari, takut wanita ini akan merayu suami kami, takut wanita itu dan suami kami berhubungan, kata Elena marah sambil menatap Jensen. Elena kamu boleh meragukanku, tapi kamu tidak bisa menghina kepribadianku. Jensen merasakan ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya, dia pun mengatakannya, dan juga, itu mengganggu kehidupan sederhana kita. Jika bukan karena keluarga Millermu kita masih akan tetap berada di kota Asmenia. Untuk melawan keluarga Miller, aku harus berkomunikasi dengan beberapa teman wanita. Apa menurutmu aku mau? Aku sudah bekerja keras untuk menghancurkan keluarga Miller. Tapi kamu malah menyuruhku melepaskan Jessica. Apa kamu tidak tahu berapa kali dia mencoba untuk membunuhku? Hidup Jessica berharga, lalu apa hidupku tidak berharga? Aku ini suamimu bukan peliharaanmu,
Aku tidak bisa dengan mudahnya menjadi seperti yang kamu inginkan. Aku beritahu sekarang, aku akan tetap membantu Keisha. Jensen pergi dengan marah. Aku tahu kau masih memikirkan apa yang terjadi pada Jessica. Kamu pikir aku yang membebanimu, kalau begitu aku akan membebaskanmu. Efek alkohol mengalir ke kepala Elena, dia berteriak, Jensen, jika kamu pergi, jangan pernah kembali lagi. Brak! Jensen sudah menutup pintu dan pergi. Episode 620. Natasha pun menepuk dahinya, sulit bagi seseorang untuk memutuskan urusan keluarga dengan adil. Pertengkaran antara suami dan istri ini sungguh membuatnya pusing. Secara umum, menurutnya Jensen tidak salah. Tapi Elena juga tidak salah. Pria menikah mana yang pergi ke rumah gadis lain setiap hari, seberapa dermawan apapun istrinya dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Hanya bisa dikatakan kalau Jensen terlalu luar biasa, dia tidak tergila-gila dengan wanita, tapi wanita cantik selalu berinisiatif untuk menghampirinya. Jensen keluar rumah dan tertiup udara dingin. Dia pun menghela napas panjang. Dia berpikir kalau masalah keluarga Miller sudah diselesaikan, dia bisa menjalani kehidupan yang damai. Hasilnya masalah suami istri membuat semuanya menjadi kacau. Untuk masalah ini dia juga tidak tahu apa dirinya benar atau salah. Tapi Jensen tidak bisa mengabaikan Keisha yang terlibat dalam masalah. Tok tok tok. Jensen mengetuk pintu Keisha. Keisha baru saja akan keluar, dia membuka pintu dan terkejut, Jensen. Melihat Keisha mengenakan mantel panjang, Jensen bertanya, apa kamu mau keluar? Keisha mengangguk, dia juga sudah sadar dari pengaruh alkohol, teringat akan apa yang dikatakannya kepada Jensen, wajahnya langsung memerah. Tampaknya dia tidak mampu menahan keheningan ini, Keisha pun berkata, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Apa kamu ada urusan? Bukan apa-apa, aku hanya merasa sedikit bosan, bagaimana kalau aku ikut untuk menemanimu? Jensen menyarankan. Wajah Keisha sedikit bingung, tidak perlu, aku hanya pergi beli cemilan tengah malam, aku akan segera kembali. Sudah larut malam, akan sedikit berbahaya kalau pergi sendirian, bagaimana kalau aku temani saja, kata Jensen melanjutkan. Keisha menggigit bibirnya dan berkata, Jensen, terima kasih sudah memperhatikanku, tetapi tempat yang aku tuju bukanlah tempat yang bisa kamu tuju. Meskipun seni bela dirimu sangat bagus, tapi ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dengan seni bela diri. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Sebelum Jensen bisa berkata lebih banyak, Keisha berlari keluar dari rumahnya. Jensen menyipitkan matanya, tapi dia juga tidak mengejarnya. Jensen, maafkan aku tidak ingin menyakitimu. Kamu adalah pria paling baik dan paling jujur yang pernah aku temui. Tetapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa kamu campuri. Aku pergi dulu, aku harap bisa bertemu lagi denganmu. Di tengah salju Keisha berlari dengan air mata berlinang, tapi hatinya penuh keyakinan. Dia tahu kalau dia tidak bisa menyelamatkan ibunya dengan kemampuannya sendiri. Ada saat tertentu, kita harus meminjam suatu kekuatan. Meskipun kekuatan ini sangat buruk, tapi dia akan melakukan apa saja demi ibunya. Ada sebuah mobil hitam diparkir di pinggir jalan, Keisha masuk dan pergi dengan mobil itu. Setelah menunggu mobil berangkat, Jensen juga menghentikan taksi, Pak, ikuti mobil itu. Kedua mobil itu meninggalkan wilayah perkotaan dan sampai ke wilayah pinggiran kota. Anak muda, sudah sampai atau belum? Di depan sudah wilayah Gunung Mas. Sopir itu tiba-tiba berbalik dan berteriak. Ada apa dengan wilayah Gunung Yan? Jensen merasa ada yang tidak beres. Tempat itu agak aneh. Supir itu adalah penduduk lama ibu kota, dia tahu jelas tentang hal-hal besar dan kecil. Dia menjelaskan, di sana ada rumah jagal di zaman perang anti penjajah yang dikhususkan untuk memenggal kepala. Kemudian setelah reformasi dibukalah area pertambangan dan 10 tahun yang lalu pertambangan wilayah itu ditutup. Sedikit demi sedikit orang di tambang itu pindah dan setelah tersisa sedikit orang, ada semakin banyak hal-hal aneh di sana. Aku dengar itu berhantu, sampai setelah pembongkaran, tersisa orang tua dan anak-anak kecil semuanya juga pindah. Sekarang tidak ada orang di tempat itu dan ada hal aneh ketika malam hari. Begini saja, aku akan memberimu tambahan uang lagi, kata Jensen menyarankan. Oke, tapi hanya sampai di pintu masuk gunung. Sopir itu akhirnya tidak bisa menahan godaan uang. Yang disebut pintu masuk gunung sebenarnya adalah kaki gunung. Harus melewati area pembongkaran sebelum sampai ke sana.
Mobil Keisha sudah melewati jalan pegunungan. Taksi tidak berani mengikutinya dan meninggalkan Jensen sendirian. Jensen menghela napas dengan perasaan tertekan, dia menarik pakaiannya dan berlari naik ke pegunungan. Dia takut kehilangan Keisha, jadi dia menggunakan tangga awan vertikal. Ini dia. Setelah setengah jalan mendaki gunung, Jensen melihat ada yang tidak beres. Kabut di sini sangat tebal dan energi negatifnya sangat kuat, bahkan ada bayangan aneh yang muncul dari waktu ke waktu. Ini adalah teknik Xuan. Wuhu! Terdengar teriakan aneh dan sejumlah besar tentara berbaju besi muncul dalam kabut. Ini sangat menakutkan terjadi di malam hari. Mayat? Jensen tersenyum tipis. Dia tahu kalau ini adalah mayat asli yang dikendalikan oleh sihir. Dari teknik pembacaan mantranya ini adalah teknik pengendalian mayat. Walau dia bisa melakukannya, tapi ilmu Taoismenya tidaklah cukup. Dibandingkan dengan seni bela Jensen, sebenarnya teknik Xuan adalah yang terbaik. Di tangan kanannya ada cermin 8 diagram leluhur muncul, lalu hancur berkeping-keping dan dirubah menjadi lempengan. Teknik Daois, caka hantu. Setelah mengucapkan mantra Jensen pertunjuk, dia melihat lempengan cermin 8 diagram memancarkan cahaya satu demi satu, lalu mayat Yin berbaju besi yang mendekat itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan mengeluarkan bau busuk. Jensen berjalan maju dengan santai dan setiap dia menurunkan jarinya mayat Yin itu langsung jatuh. Ada banyak energi negatif di sini, ada seseorang yang membacakan sebuah mantra. Aku rasa dia tidak ingin didekati. Teknik Daois, caka bumi. Kedua tangan Jensen sedikit bergerak menunjuk ke cermin 8 diagram di depannya. Dia melihat kalau cermin 8 diagram semakin hancur berkeping-keping dan menyatu di udara, berubah menjadi merpati kertas dan terbang ke depan. Merpati kertas ini dapat menemukan tempat di mana energi negatif terasa lebih kuat dan sepertinya Keisha ada di sana. Jensen mengejar merpati kertas itu, ditambah dengan kabut asap di jalan pegunungan, Jensen secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh dari tebing. Sial, aku hanya melihat merpati kertas itu dan melupakan kalau ini jalan gunung. Wajah Jensen berubah drastis. Dia menggunakan teknik awan vertikal dan terus menaiki tebing. Namun tebing itu terlalu tinggi dan batunya licin, membuat Jensen terus-menerus jatuh. Saat ini di sebuah rumah kecil di area pembongkaran yang terbengkalai, ada beberapa sosok berdiri di sana membuat itu terasa mengerikan. Nenek, bisakah kita pergi sekarang? Keisha memegang kedua tangannya dan menatap seorang wanita tua. Udara di sekitarnya sangat dingin dan ada suara melolong. Kalau tidak ada seseorang yang memimpin jalan, dia sudah pingsan karena ketakutan. Keisha, kamu harus memutuskannya. Jika kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa kembali selama beberapa tahun. Wajah wanita tua di depannya itu penuh dengan kerutan, kelihatannya dia berusia 70 atau 80 tahun. Dia mungkin akan mati kapan saja, tetapi sepasang matanya yang berwarna hijau itu sangat menakutkan. Apalagi dia memiliki bau yang tidak sedap, bau mayat. Keisha, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu adalah tubuh 6 roh jahat yang langka. Takdir ini seperti kutukan bintang yang menyendiri, orang yang dekat denganmu, kecuali bintang mereka sangat kuat, mereka pasti akan mati. Tapi takdir seperti ini dapat kembangkan dengan banyak cara dan juga cocok dengan sekte pengendalian mayat kami. Jika kamu setuju, aku dapat menjadikanmu keturunan dari sekte pengendalian mayat dan memberikanmu seruling mayat. Tapi begitu kamu masuk sekte ini, kamu tidak bisa keluar. Kamu harus mempertimbangkannya dengan saksama. Ada juga seorang wanita di sebelahnya, dia kurus dan pucat. Dia juga berkata, Keisha, kamu adalah anak dari keluarga miskin, kalau kamu ingin hidup tenang, nenek tidak akan menghentikanmu. Tetapi jika kamu menyetujuinya, seumur hidupmu tidak akan ada jalan untuk kembali. Nenek, Kak Rose, aku sudah memutuskannya. Meskipun Keisha takut, tapi ada keyakinan yang terlihat di wajahnya. Jika ingin menyelamatkan ibunya, dia harus bergantung pada cara lain dan dia adalah tubuh 6 roh jahat. Tidak heran ibunya menjadi gila setelah itu, ternyata karena dia dikendalikan oleh Keisha. Wanita tua itu mengangguk, karena kamu sudah memutuskannya, malam ini kami akan membawamu pergi.